Assalamualaikum semua. Oke, kalau kalian melihat video ini artinya kalian sudah melihat video yang sebelumnya ya, yang terkait program linier memodelkan dalam kalimat matematika. Kalau di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar pertidaksamaan linier dua variabel serta penyelesaiannya. Kemudian, memodelkan kalimat sehari-hari ke dalam kalimat matematika. Nah, sekarang kita mau menjelaskan tahapan mencari nilai optimum, menyusun pertidaksamaan liniernya, dan menerapkan garis selidik. Nah, di sini. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Itu kata Imam Syafi'i. Manfaatnya, apa sih belajar program linier? Kalau kemarin bisa untuk jual beli, nah di sisi lain bisa juga untuk jika suatu perusahaan membuat rencana produksi agar memperoleh keuntungan maksimum. Jadi masih tentang kehidupan ekonomi dan bisnis. Kehidupan sehari-hari bisa nggak? Bisa. Misal kalian mau membangun rumah dan lain sebagainya, bisa digunakan program linier. Nah, tujuan program linier itu sendiri mencari penyelesaian optimum. Penyelesaian optimum bisa berupa nilai maksimum, bisa juga nilai minimum. Fungsi tersebut dinamakan fungsi tujuan. Mencari tujuan program linier itu sendiri, mencari nilai optimum, itu disebut fungsi tujuan. Lalu selain ada fungsi tujuan, ada fungsi kendala yang berisi batasan-batasan dari program linier yang berupa pertidaksamaan. Nah, kita ingat kembali ada yang namanya daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian suatu masalah program linier merupakan himpunan semua titik yang memenuhi kendala. Nah, himpunan semua titik. Berarti kalau daerahnya itu, berarti titik-titik yang ada di daerah itu disebut dengan daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian, kita ingat lagi, dia daerah bersih. Misal ada suatu masalah seperti ini. Ibu rumah tangga punya 1,6 kilo tepung beras, 2,4 kilo tepung terigu. Membuat kue A dan kue B. Setiap kue A memperoleh setiap kue A memerlukan 160 gram tepung beras, 200 gram tepung terigu. Sedangkan kue B 120 gram beras dan 300 gram terigu. Jika kue A dijual dengan harga sekian dan B dengan harga sekian, buatlah model matematika agar kue memperoleh pendapatan sebanyak-banyaknya. Si pembuat kue memperoleh pendapatan sebanyak-banyaknya. Berarti kita mau cari maksimumnya. Nah, dari situ setelah dimodelkan, gambar grafik daerah penyelesaiannya dan tentukan berapa banyak masing-masing kue yang harus dibuat agar pembuat kue memperoleh pendapatan sebanyak-banyaknya. Nah, kalau seperti ini masih beragam, ada kilo, ada gram, ada rupiah. Gimana penyelesaiannya? Nah, penyelesaiannya sama seperti di minggu lalu. Pertama, kalian misalkan dulu. Bisa berupa tabel, bisa juga berupa kalimat. Nah, di sini jelas tadi yang diminta maksimum. Maksimum dari siapa? Kue A dan kue B. Berarti X dan Y-nya kue A dan kue B. Nah, kemudian maksimumnya kue A dan kue B. Kue A itu ada 160 gram tepung beras dan 200 gram terigu. Kue B 100 gram, 120 gram beras dan 300 gram tepung terigu. Dengan harganya seperti ini. Nah, di sini dimisalkan X banyaknya kue A, Y banyaknya kue B. Dengan tabel seperti ini, kita peroleh fungsi kendalanya. 160X ditambah 120Y dengan batas 1600. Karena kan tadi bunyinya si ibu punya tepung beras 1600. Berarti ketika si ibu itu membuat kue, boleh tidak kalau melebihi dari persediaan tepung. Jadi misal nanti totalnya 1700 gram. Kan tidak mungkin si ibu harus membeli tepung lagi. Nah, berarti batasnya itu harus kurang dari. Begitu juga untuk yang terigu.
kurang dari sama dengan 2400. Tadi masih kilo, karena yang di sini yang diketahui gram, berarti harus diubah ke gram. Boleh nggak diubah ke kilo? Boleh, tapi nanti ketemunya koma-koma. Tapi kalau di gram itu menghindari ada koma. Nah, ini fungsi kendala, kemudian karena banyaknya berarti dia tidak mungkin negatif. Berarti X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Fungsi non-negatif. Kemudian fungsi tujuannya ini, memaksimumkan. Berarti memaksimumkan fx, y 10.000x ditambah 12.000y. Karena yang diminta biaya berarti yang dimasukkan adalah biaya harganya itu sendiri. Harga kue A dan harga kue B. Berarti kita punya fungsi kendala ini dengan non negatifnya dan fungsi tujuannya seperti ini. Bisa dituliskan secara menurun di buku kalian masing-masing. Setelah dibuat model matematikanya, kita gambar grafiknya. Tadi kan bentuknya pertidaksamaan. Nah, berarti pakai cara pertidaksamaan yang pernah kita pelajari. Untuk menggambar grafik, tentukan titik potongnya dari masing-masing persamaan. Jadi pertidaksamaan tadi kamu ubah ke persamaan, kemudian cari titik potongnya. Ketika X-nya 0, ketemu Y-nya berapa, Y-nya 0, ketemu X-nya berapa. Dicari semua, kemudian digambarkan. Yang pertama 0,13,3 di sini. Yang kedua 10,0. Tarik garis. Nah, yang kedua ada 0,8 dan 12,0. Letaknya di sini, tarik garis. Yang bukan daerahnya, yang kita arsir. Nah, sekarang kita cek. Ambil titik uji, misal 0. 0 substitusikan ke pertidaksamaannya ini. Ganti 0, ganti 0. 0 1600. Harusnya hubungannya apa? Kurang dari. Nah, sudah sesuai dengan soal belum? Sudah, berarti dia benar. Kalau benar, berarti 0 ini masuk ke himpunan penyelesaian. Masuk ke daerah penyelesaiannya. Artinya, yang di bawah garis itu daerah penyelesaiannya. Nah, ternyata sudah diarsir daerah bersihnya ini. Dari kedua pertidaksamaan yang kita punyai. Jadi yang disubstitusikannya semua, jadi yang disubstitusikan adalah semua pertidaksamaan yang kamu punyai ini. PTLDV ini kamu substitusikan semua. Nah, X lebih dari 0 itu gimana maksudnya? X itu kan sumbu mendatar ini. Lebih dari 0 berarti kan daerahnya di sebelah kanan. Berarti yang kita arsir yang mana? Yang di sebelah kiri sumbu Y. Nah, arsirnya arsir penuh, tidak asal di garis coret-coret ya. Kemudian Y lebih dari sama dengan 0. Y itu daerahnya yang tegak ini. Nah, kalau Y lebih dari sama dengan 0 berarti daerahnya di atas. Berarti kalau daerahnya di atas yang diarsir yang bawah. Seperti itu. Terus, setelah dapat daerahnya, langkah selanjutnya tinggal kita tentukan. Nah, di sini tinggal kita tentukan. Tadi kita cek, kita ulang lagi. Di sini kan ada 3 titik, ya kan? Yang memenuhi daerah ini yang diketahui dari soal ada 3 titik. Yang pertama 10,0, 0,8 dan titik B. Nah, kita mau cari titik B. Caranya gimana? Titik B itu tadi perpotongan dari 2 garis. Berarti karena perpotongan dari 2 garis, garis ini kita cari titik potongnya. Siapa garisnya? 160X tambah 120Y sama dengan 1600 dan 200X tambah 300Y sama dengan 2400. Kalian substitusi eliminasi, ketemulah X dan Y-nya. Jadi titik B-nya 8,8 per 3. Dengan eliminasi substitusi. Masih soal SMP. Nah, titik A, B, C sudah diketahui. Terus diapakan? Disubstitusikan ke fungsi tujuan. Fungsi tujuannya tadi 10.000X tambah 12.000Y. Substitusikan semuanya. Setelah dapat hasilnya, yang diminta adalah memaksimumkan. Karena nilai optimum berarti kita lihat yang nilainya paling maksimum. Paling besar. Yang mana? 112.000. Jadi, keuntungan maksimal yang bisa diperoleh si pedagang itu 112.000 dengan menjual siapa saja. 112.000 itu tadi X-nya 8, Y-nya 8 per 3. Berarti dengan menjual 8 kue A dan 8 per 3 kue B. Seperti itu.
Itu penyelesaian program linear. Nah, selain pakai cara yang tadi, mencari nilai optimum selain menggunakan uji titik pojok, bisa juga menggunakan garis selidik. Nah, kalau garis selidik, langkah pertama, lukis dulu daerah himpunan penyelesaiannya dari kendala suatu masalah program linear. Kemudian, tetapkan persamaan garis selidiknya. Setelah ditetapkan, ini persamaannya sembarang ya. Setelah ditetapkan, tadi kan kita punya itunya, fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya 10.000 X tambah 12.000 Y. Nah, disama dengan kan, K-nya itu sembarang. Kemudian tentukan satu titik sembarang yang berada di daerah penyelesaian, misal 1,1. K-nya itu yang mau kita hitung. Kita ambil sembarang titik 1,1 diperoleh 22.000. Nah, sekarang habis dapat 22.000, berarti kita punya persamaan ini. 10.000 X tambah 12.000 Y sama dengan 22.000. Nah, dari titik ini kamu cari garisnya. Ketika X0 ketemu Y-nya sekian, Y-nya 0 ketemu X-nya sekian. Dari titik ini kamu gambar di bidang koordinat. Kemudian kamu arsir terus buat garis yang sejajar dengan garis ini, garis G. Nah, kalau yang diminta itu titik maksimum, yang diminta itu memaksimumkan, berarti yang kamu ambil garis dengan letak paling jauh. Tapi kalau yang dicari minimum, berarti yang paling dekat. Nah, di sini kan jelas dari gambarnya yang paling jauh itu ini. Nah, yang paling dekat di sini 10,0. Kemudian yang kedua ada 0,8. Nah, jelas ketika hasilnya 8,8/3, hasilnya berarti yang maksimum. Itu kalau pakai garis selidik. Nah, dari situ bisa kita simpulkan hasil perhitungan nilai optimum menggunakan garis selidik dan uji titik menghasilkan nilai yang sama. Jadi, untuk mencari nilai optimum bisa menggunakan titik pojok dan garis selidik. Silahkan kalian bisanya menggunakan yang mana. Nah, di sini ada contoh soal lainnya. Sebuah adonan roti basah dibuat 2 kg tepung dan 1 kg gula. Kita mau mencari keuntungan maksimum lagi. Nah, dari sini dimodelkan ke matematika dulu, ke kalimat matematika. Dapat X-nya itu banyaknya adonan roti basah dan Y banyaknya adonan roti kering. Kemudian diperoleh fungsi kendala, fungsi tujuan, dan non-negatifnya. Nah, kemudian cari daerah penyelesaiannya dengan cara yang sama seperti tadi. Setelah itu, kalau pakai uji titik pojok berarti disubstitusi eliminasi. Terus tinggal kamu tentukan pilih mana yang maksimum, yang paling maksimum. Seperti itu. Kalau mau pakai garis selidik lagi bisa. Dengan cara yang sama seperti tadi. Fungsi tujuannya, kamu misalkan dulu. Ini fungsi tujuannya, misal ambil sembarang titik, substitusikan, berarti punya persamaan baru. Persamaan baru ini kita gambar grafiknya, kemudian gambar terus garis sejajar dengan garis yang kalian gambar tadi. Terus setelah itu pilih yang letaknya paling jauh dengan titik 0,0. Nah, di sini jelas yang paling jauh adalah 3,0. Berarti 3,0 itu nilai maksimumnya. Seperti itu. Ini contoh-contoh yang lain. Nah, daerah penyelesaian itu beragam. Bisa di bawah garis, bisa juga di atas garis. Kalian cek lagi PDF yang saya bagikan beberapa waktu yang lalu.
Nah, di sini bisa kita simpulkan. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di grup.